Baik, sebelum itu saya mulai dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mewawancarai salah satu tokoh seni yang mengerti tentang seni dan juga keagamaan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Putu Egi Aditya Dipananta dan juga teman saya. Juli, April, Ari, Bintang, Kori. Baik, sebelumnya, Bapak atas nama siapa? Baik, perkenalkan, nama saya Ikomang Arya Adiputra, biasa disapa Adiarta. Baik, kami mempunyai beberapa pertanyaan untuk Bapak. Yang pertama, menurut Bapak, apa itu seni dalam keagamaan? Jadi gini, sebenarnya seni dalam keagamaan itu sendiri merupakan bagian yang urgent ataupun terpenting dalam agama itu sendiri. Salah satunya di setiap agama, bukan Hindu saja, ada bagian-bagian seni yang sering sekali muncul. Ada seni vokal, kemudian ada seni tari, kemudian ada seni lukis, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali. Bukan harus kita ke agama Hindu saja, tetapi agama lain juga banyak menggunakan kesenian dalam agamanya, seperti itu. Baik, selanjutnya. baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak. Menurut Bapak, apa pentingnya kesenian dalam upacara keagamaan Hindu di Bali? Jika membahas kepentingan kesenian dalam upacara agama Hindu di Bali, kita bukan membahas kepentingan lagi. Itu sudah menjadi sebuah bagian, bahkan menjadi sebuah persembahan sendiri dalam upacara agama Hindu sendiri di Bali. Salah satunya contoh dalam sebuah upacara besar, baik itu Dewa Yatnya, Buta Yatnya, Pitra, dan lain sebagainya yang disebut dengan Panca Yatnya, kita tidak bisa lepas dari yang namanya kesenian. Seperti yang saya bahas tadi, ada seni tari, tabuh, topeng, seni ukir, suara, dan lain sebagainya. Jadi seni merupakan bagian dari upacara Hindu Bali gitu, dan salah satu sebagai sebuah persembahan. Untuk selanjutnya, baik, menurut Bapak, apakah dalam kesenian upacara keagamaan di Bali dapat menambah kesakralan dalam pelaksanaannya? Berbicara masalah sakral, di Bali pada khususnya beberapa kesenian memang ada yang sakral, ada yang profan. Nah, sebelumnya saya bahas yang profan terlebih dahulu. Contoh yang profan, ada beberapa rangde, topeng, barong, dan lain sebagainya, itu dijadikan sebagai pementasan untuk menarik para wisatawan. Di setiap daerah ada. Salah satu ada di Ubud, di Gianyar, dan di Klungkung juga ada pementasan-pementasan yang digunakan untuk menarik para wisatawan. Itu salah satu kesenian profan. Nah, yang sakral, karena tadi membahas kesakralan dalam sebuah ritual upacara ataupun ritus itu sendiri sangat banyak. Sangyang Jaran, kemudian ada Sangyang Dedari, ada barong, ada rangde. Itu yang dijadikan sebagai simbolisasi atau perantara pemujaan Tuhan oleh manusia itu sendiri. Karena manusia tidak mampu melihat Tuhan, makanya personifikasi dari Tuhan ataupun Sang Hyang Widi kita bentukkan dalam bentuk-bentuk media kesenian, arce, pratime, patung, barong, dan lain sebagainya. Seperti itu, maka kesenian bisa memunculkan sebuah nilai sakral dalam upacara agama Hindu di Bali. Seperti itu. baik, selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya, apa saja contoh seni yang digunakan dalam upacara keagamaan Bali? Contoh kesenian dalam upacara agama Hindu yang khususnya di Bali, kita mengerucut di Bali sekarang, membahas di Bali. Baru kita masuk ke tempat ibadah, pura, kita sudah banyak melihat kesenian. Jangan dulu kita membahas kesenian yang ada tarian ataupun gamelan. Dari arsitektur bangunan Bali kita bisa melihat ada Candi Palas,
yang disimbolkan kita bisa memisahkan unsur negatif dari diri kita sendiri. Ane jelek jang di sisi ni melah habe ke utama mandala. Makanya ada kesenian Candi Kurung, bangunan Candi Kurung. Setelah kita mampu melepaskan hal-hal yang buruk, kita taruh di luar. Setelah kita mau memasuki areal pura yang ada Candi Kurung, kita harus bisa menyekung ataupun mengikat kesucian itu hingga sampai ke Utamaning Mandala. Apalagi di Utamaning Mandala banyak sekali nilai-nilai kesenian yang mampu kita petik dalam prosesi ritual agama Hindu yang khususnya ada di Bali. Dari seni tari, topeng, dan lain sebagainya, seperti bebantenan, seperti ide sang sulinggih yang muput upacara itu sendiri. Jadi tidak bisa kita lepaskan antara kesenian, kebudayaan, dan agama itu sendiri. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya, apa peran seni keagamaan dalam mengajarkan nilai-nilai penting dalam upacara keagamaan Hindu? Oke. Jika membahas nilai beberapa penting, ya sangat-sangat penting. Salah satunya seni sebagai media pendidikan atau media penyuluhan dalam proses berlangsungnya pementasan. Adik-adik pasti pernah sering menonton bahkan mendengarkan beberapa pementasan seni seperti topeng, wayang, gambuh, dan lain sebagainya. Ada arjo calon arang. Pasti ada syarat-syarat makna filosofis yang bisa disampaikan melalui media seni sehingga mampu ditangkap oleh para penonton itu. Jadi pesan-pesan moral, pendidikan, etika, estetika, unsur indahnya dari kesenian mampu kita serap sehingga kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, menurut Bapak, apakah seni keagamaan dapat menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan? Oke. Kembali ke bahasanya tadi, ada profan dan sakral. Kita sekarang tidak menyinggung ke profan, tapi menyinggungnya ke sakral. Apakah kesenian bisa sebagai perantara kita untuk mewujudkan ataupun menimbulkan rasa hormat kepada Tuhan? Kita di seni, khususnya di Bali, kesenian Bali memang berasaskan dari budaya, cipta karsa manusia, menciptakan benda dan lain sebagainya. Media kesenian tidak lepas dari unsur-unsur ketuhanan itu sendiri. Karena kita manusia terbatas kemampuan, tidak bisa melihat, tidak bisa memegang, tetapi kita bisa merasakan jenana kita adanya Tuhan. Maka daripada itu kita menciptakan sebuah media sebagai sarana pemujaan. Seperti tadi ada pertime, barong, dan lain sebagainya. Secara tidak langsung, pertime ataupun barong yang kita buat, kita sebagai perwujudan Tuhan itu sendiri. Sadar nggak kita memuja benda-benda yang tidak bergerak? Tetapi kita memiliki keyakinan bahwasanya barong ataupun benda itu memiliki nilai sakral religius, bahwasanya itu adalah manifestasi Tuhan itu sendiri. Kita akan merasa hormat seperti itu. Secara tidak langsung yang tidak sampaikan tadi, kita akan hormat kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan atas kebesarannya, anugerahnya, sehingga kita mampu menciptakan kesenian sebagai wujud pemujaan kepada Tuhan itu. Baik, itu dia wawancara kami dengan salah satu tokoh seni yang mengerti dengan seni dan juga keagamaan. Akhir kata kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Santi. Berapa menit?